warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah sholat isya dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun Allah masih memberikan rahmatnya. Mari kita terus merasakan baik dalam kondisi kita mendapatkan nikmat atau kita sedang diuji, di situ sungguhnya masih terselip ruang-ruang untuk kita selalu bersyukur pada Allah. Karena dalam nikmat maupun nikmah selalu terselip rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat ikhlas dalam membimbing umat manusia, yang keikhlasannya tidak terbatas. Keikhlasannya menginspirasi keikhlasan dari para sahabat, keikhlasan para tabi'in, keikhlasan para tabi'in, sehingga keikhlasan yang turun-temurun itu menjangkau panjang jauh sampai ke wilayah kita, kepada ulama-ulama yang mengajarkan Islam secara ikhlas di wilayah kita. Kita bersyukur banyak sekali ulama-ulama yang secara ikhlas mengajari kita, yang terinspirasi oleh keikhlasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tadi di awal saya bacakan satu ayat Quran atau sebagian penggalan dari ayat Quran yang menunjukkan di antara keistimewaan dan juga di antara tanda kasih sayangnya Allah itu Allah memberikan Al-Quran. Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan yang mulia, diturunkan kepada Rasul yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang tujuannya adalah supaya Quran tadi bisa menjadi pemandu kehidupan kita, pemandu dalam kita mengarungi kehidupan kita, yang dalam istilah Nabi Muhammad SAW kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang berkelana atau musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Yang dalam perjalanan itu pasti kita membutuhkan pemandu. Kalau sekarang ada panduan yang digital itu, kita dipandu supaya selamat sampai tujuan akhir kehidupan kita, yaitu akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diturunkannya Al-Quran itu sendiri, jamaah rahimakumullah, sesungguhnya bisa kita maknai bagian terbesar dari
sifat rahmannya Allah. Itu bisa kita ambil inspirasi dari surah Ar-Rahman ketika Allah mengatakan 'allamal Qur'ana, didahului dengan Allah menyebut sifat Allah yang dominan, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bukan tanpa makna, bukan tanpa maksud bahwa ketika Allah mengawali surah itu, Allah menyebut dirinya sebagai zat yang Ar-Rahman, yang kemudian diikuti dengan 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Jadi ini bisa kita maknai bahwa diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia itu sesungguhnya bagian terbesar dari bentuk rahman dan rahimnya Allah. Apalagi jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba melihat susunan Quran itu sendiri, ini sebuah yang menakjubkan. Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ dimunculkan kembali bahwa yang dominan dari sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka para ulama itu ada yang mencoba memilah di antara sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna Al-A'zam. Itu dipilah menjadi dua bagian besar. Ada yang disebut dengan sifat Jalaliyah, ada yang disebut dengan sifat Jamaliyah. Sifat Jalaliyah itu direpresentasikan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Al-Kabir, Al-Muntakab, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar. Allah Maha Pemaksa, Allah Maha Pembalas dendam. Al-Muntaqim bukan dendam, pembalas semua perbuatan. Kemudian sifat-sifat Jamaliyah direpresentasikan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif, yang kalau dikaji jauh lebih dominan sifat-sifat Allah yang Jamaliyah dibandingkan sifat Allah yang Jalaliyah. Dalam terminologi tasawuf, sifat-sifat Jalaliyah itu melahirkan mahabbah, sedangkan sifat Jamaliyah melahirkan mahabbah. Mahabbah kita kepada Allah itu karena sifat Jamaliyah, sedangkan mahabbah sifat ketakziman, ketundukan, kehormatan itu karena sifat-sifat Jalaliyah. Nah, karena itu sifat yang dominan dari Allah yang direpresentasikan dengan Jamaliyah itu yang utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai pembuka dari keseluruhan isi Quran. Dan di surah Ar-Rahman itu sendiri ketika Allah mau menyebutkan bahwa Allamal Quran, Allah mengajari Quran, ternyata juga diawali dengan Ar-Rahman. Di akhir surat kita bisa lihat, ini kita bisa baca dalam konteks Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Di akhir surat dari keseluruhan isi Quran ditutup dengan An-Nas. Maka definisi Quran itu diantaranya adalah Al-Mukhtatamu bi suratil Fatihah wal Mukhtatamu bi suratil Nas, yang diawali dengan surah Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Di surah An-Nas itu sendiri Allah juga menunjukkan Rahman dan Rahim. Di situ Allah perintahkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Wahai manusia, katakanlah. Ini perintah. Bukan sekedar mengatakan dengan lisan, tetapi qul di situ makna perintah kepada manusia. Wahai manusia, resapilah, hayatilah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan di situ Allah di surah An-Nas itu
menunjukkan 3 sifatnya, 3 asma'nya. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Rabbi itu sendiri dalam terminologi bahasa Arab lebih merefer kepada tarbiyah, Rabbahi Rabbi. Allah sebagai zat yang menciptakan, yang mendidik, mengembangkan, menumbuhkan, itu diwakili atau diwadahi dalam makna Allah sebagai Rabb. Sedangkan Allah sebagai zat yang maha menguasai segalanya diwadahi dengan lafaz Malik, Malikin nas. Kemudian Allah sebagai zat yang ditunduki, semua makhluk beribadah kepadanya, tunduk sujud kepadanya, direpresentasikan dengan Ilahin nas. Kemudian dari apa kita minta berlindung kepada Allah? Min syarril waswasil khannas. Kenapa Allah merintahkan kita untuk berlindung kepada Allah? Karena Allah sangat tahu potensi-potensi kelemahan manusia dan potensi-potensi bahaya yang mengancam kehidupan manusia sendiri. Jadi karena Allah sangat paham tentang kondisi manusia, dia itu makhluk yang sangat lemah, makhluk yang mudah sekali tergelincir dalam dosa, makhluk yang rentan sekali dia mendapatkan bahaya. Maka untuk menghindarkan dari bahaya itu, satu-satunya jalan adalah a'udzu birabbin nas. Ini bentuk rahmat dan rahimnya Allah. Oleh karena ini jemaah rahimakumullah, hampir keseluruhan kalau kita mau dalami isi Quran dari awal sampai dengan akhir itu representasi dari sifat rahman dan rahim. Lalu inspirasi apa yang bisa kita ambil dari konteks itu? Kalau turunnya Quran itu sendiri adalah dalam rangka atau dalam kerangka rahman dan rahimnya Allah. Jamaah rahimakumullah. Syekh Izzuddin Abdul Salam, salah satu pengarang kitab Syajaratul Ma'arif atau pengarang kitab Syajaratul Ma'arif, beliau digelari dengan Sultanul Ulama. Beliau mengenalkan kepada kita bahwa Allah itu punya sifat-sifat. Ada sifat-sifat yang tidak bisa diteladani oleh manusia, ada sifat-sifat yang bisa diteladani oleh manusia. Sifat-sifat yang tidak bisa diteladani oleh manusia, misalnya abadi, azali, itu sifat-sifat yang nggak mungkin bisa diteladani oleh manusia. Tetapi ada sifat-sifat yang mungkin diteladani manusia, yang mungkin itu ada 2. Ada yang mungkin tetapi tidak boleh diteladani. Misalnya Allah punya sifat al-mutakabbir, al-qahhar. Itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah, meskipun itu mungkin ditiru oleh manusia. Lalu ada sifat-sifat Allah yang mungkin ditiru oleh manusia dan memang dianjurkan untuk ditiru manusia. Antaranya misalnya al-adl, sifat adil, sifat ar-rahman, ar-rahim dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jemaah rahimakumullah, inspirasi yang bisa kita ambil dalam konteks ini, bahwa turunnya Al-Quran adalah bentuk dari rahman Allah yang terbesar. Bagaimana kita mengedepankan sifat rahman dan rahim ini dalam kehidupan kita? Bagaimana kasih sayang, sifat rahman dan rahim, rahmatan lil alamin yang kita sebarkan dalam kehidupan kita? Yang dalam konteks itu kadang-kadang dalam sejarah bangsa Indonesia kita terlihat di situ terkadang mengorbankan formalitas, mengedepankan substansi. Kita ingat bagaimana dulu sejarah bangsa Indonesia ketika berdiri terjadi perdebatan apakah negara Islam atau bukan negara Islam. Ternyata kemudian karena Indonesia adalah negara yang mayoritasnya penduduk majmuk, disepakati yang dikedepankan adalah substansi. Jemaah rahimakumullah, karena itu inspirasi yang bisa kita kedepankan adalah dalam momen nuzulul Quran, malam ini nuzulul Quran, bagaimana kita bisa meneladani sifat yang dominan dari Allah yang memang dianjurkan untuk diteladani,
sepanjang atau sebatas kemampuan manusia meneladaninya, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengedepankan sifat itu baik kepada lingkungan kita, bahkan alam jamadat, alam-alam di sekitar kita, benda-benda mati di sekitar kita, itu berhak mendapatkan sifat Rahman dan Rahim sebatas yang kita bisa mampu dari kita. Jemaah rahimahullah, oleh karena itu inspirasi dari peringatan Nuzul Quran itu, mari kita jadikan sifat-sifat dominan Rahman dan Rahim itu dominan dalam kehidupan kita, baik untuk lingkungan sekitar kita, masyarakat kita, maupun bangsa kita. Mudah-mudahan dengan demikian bangsa kita tumbuh terus menjadi bangsa yang maju dan dalam kehidupan yang sejahtera damai. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon dimaafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi